Sindrom polikistik ovarium atau yang sering dikenal dengan PCOS adalah gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. Jadi penderita PCOS sering mengalami gangguan menstruasi dan memiliki kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan. Hormon androgen yang berlebih pada penderita PCOS dapat mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kantong-kantong berisi cairan. Akibatnya, sel telur tidak berkembang sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Yuk kita kenali gejala polikistik ovarian syndrome atau yang sering dikenal dengan PCOS ini. Jadi, gejala sindrom ovarium polikistik bisa timbul ketika seorang wanita mengalami haid pertama kali saat masa pubertas. Meski gejala PCOS sering muncul saat remaja, ada juga penderita PCOS yang baru mengalami gejalanya setelah dewasa atau saat periode tertentu, misalnya ketika mengalami kenaikan berat badan secara signifikan. Berikut merupakan beberapa gejala dari PCOS. Yang pertama yaitu gangguan menstruasi. PCOS kerap ditandai dengan periode menstruasi yang tidak teratur atau berkepanjangan. Contohnya, penderita PCOS hanya akan mengalami haid dalam 1 tahun itu kurang lebih hanya 8-9 kali saja. Sedangkan jarak antara haid bisa kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari atau darah menstruasinya mengalir deras. Gejala yang kedua yaitu akibat dari peningkatan hormon androgen. Jika terjadi peningkatan hormon androgen pada wanita dengan PCOS, seringkali akan menimbulkan gejala fisik seperti pria. Tumbuh rambut lebat di bagian wajah dan juga tubuh yang sering dinamai dengan hirsutisme, serta munculnya jerawat yang parah bahkan kebotakan. Gejala yang ketiga yaitu menderita kista ovarium yang banyak. Jadi pada penderita PCOS bisa ditemukan kantong-kantong kista di sekitar dari sel telur atau ovarium. Yang keempat yaitu warna kulit menjadi lebih gelap. Jadi beberapa bagian tubuh dari penderita PCOS bisa menjadi lebih gelap, terutama di daerah lipatan, yaitu lipatan leher, selangkangan, ataupun pada bagian lipatan bawah payudara. Penyebab polikistik ovarian syndrome atau PCOS. Jadi sampai saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan dari PCOS itu. Namun ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab PCOS, yaitu yang pertama, kelebihan hormon insulin. Jadi, hormon insulin ini adalah hormon yang menurunkan kadar gula dalam darah. Insulin yang berlebih akan membuat tubuh meningkatkan produksi hormon androgen dan mengurangi sensitivitas tubuh terhadap insulin. Yang kedua, penyebabnya yaitu faktor genetik. Jadi, sebagian besar dari penderita PCOS juga memiliki anggota keluarga yang menderita PCOS. Bagaimana cara mendiagnosis polikistik ovarian syndrome atau PCOS? Jadi sebenarnya tidak ada tes yang dapat dilakukan untuk langsung mendiagnosis PCOS. Biasanya dokter akan menanyakan ada atau tidaknya gejala dari PCOS itu sendiri pada penderita. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menemukan tanda-tanda dari penyakit ini. Pemeriksaan fisik juga akan dilakukan untuk melihat adanya pertumbuhan rambut berlebih atau adanya jerawat yang parah. Pemeriksaan fisik ini juga termasuk pemeriksaan dalam untuk memeriksa organ reproduksi wanita. Setelah pemeriksaan fisik dilakukan, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang yang meliputi pemeriksaan darah lengkap dan juga memeriksa hormon androgen, tes toleransi terhadap gula darah, serta kolesterol yang seringkali meningkat pada penderita PCOS. Pemeriksaan penunjang yang selanjutnya yaitu pemeriksaan USG panggul untuk memeriksa ketebalan lapisan rahim pasien dengan bantuan gelombang suara. Kapan kita harus ke dokter? Jadi, periksakan diri ke dokter jika muncul gejala PCOS seperti haid yang tidak teratur. PCOS yang tidak ditangani bisa mengakibatkan penderitanya sulit untuk hamil atau mandul karena sel telur tidak dapat dilepaskan atau tidak ada terjadinya ovulasi. Penderita PCOS yang sedang hamil juga berisiko melahirkan bayi secara prematur, mengalami keguguran, menderita tekanan darah tinggi atau mengalami diabetes gestasional. Oleh karena itu, lakukan kontrol rutin ke dokter kandungan selama hamil agar kondisi kesehatan ibu dan janin terpantau. Bagaimana pengobatan dari PCOS itu? Pengobatan bagi penderita PCOS berbeda-beda, tergantung pada gejala yang dialaminya, seperti kemandulan, hirsutisme, ataupun jerawat parah. Secara umum, PCOS dapat ditangani dengan beberapa cara berikut.
Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup. Biasanya dokter akan merekomendasikan olahraga dan diet rendah kalori untuk menurunkan berat badan. Biasanya gejala PCOS akan mereda seiring dari penurunan berat badan penderita. Yang kedua yaitu obat-obatan. Biasanya dokter akan memberikan kombinasi pil KB dengan obat lain untuk mengontrol siklus menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron dalam pil KB dapat menekan produksi hormon androgen di dalam tubuh. Selain itu, obat-obatan lain juga dapat digunakan untuk menormalkan kembali dari siklus haid dan dapat membantu ovulasi. Bagaimana pencegahan dari PCOS? Sebenarnya PCOS itu sendiri sulit dicegah, tetapi dengan menjaga berat badan ideal, gejala dan resiko serta komplikasinya dapat dikurangi.